Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Berdasarkan tujuannya, surat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu surat pribadi. Adalah surat yang dibuat seseorang untuk keperluan pribadi atau urusan non-resmi. Biasanya ditujukan kepada teman, keluarga, atau orang yang sudah dikenal. Ciri-ciri surat pribadi: tidak menggunakan kop surat, bahasa yang digunakan bebas dan tidak kaku. Boleh memakai kata sapaan seperti hai atau halo. Tidak harus memakai format tertentu. Ditutup dengan salam dan tanda tangan pengirim. Contohnya surat untuk sahabat, surat untuk ucapan selamat, surat meminta maaf, atau surat kepada orang tua. Jadi, surat pribadi bersifat santai dan lebih menonjolkan hubungan akrab antara pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh lembaga, instansi, atau organisasi untuk keperluan resmi. Misalnya surat dari sekolah, kantor, pemerintah, atau perusahaan. Tujuannya untuk menyampaikan informasi, keputusan, atau permintaan secara resmi. Ciri-ciri surat dinas: menggunakan kop surat yang berbasis nama instansi dan alamat, menggunakan nomor surat dan lampiran, bahasa yang digunakan resmi dan baku, ada tanda tangan pejabat berwenang, dan stempel instansi. Contohnya surat undangan rapat dari sekolah, surat pemberitahuan ujian, atau surat keputusan kepala sekolah. Intinya, surat dinas bersifat resmi dan formal dan tidak boleh menggunakan bahasa santai. Yang ketiga yaitu surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis. Surat ini dipakai oleh perusahaan, toko, atau individu untuk menjalin kerjasama dan urusan jual beli. Fungsinya untuk memperlancar hubungan bisnis antara pengusaha dan pelanggan. Ciri-ciri surat niaga: menggunakan kop surat perusahaan, ditulis dengan bahasa formal dan sopan, isinya jelas dan langsung ke pokok persoalan bisnis. Ada tujuan bisnis seperti penawaran, pemesanan, dan pembayaran. Contohnya yang pertama yaitu surat penawaran barang, yang kedua yaitu surat pesan produk, yang ketiga yaitu surat konfirmasi pembayaran. Jadi, surat niaga digunakan agar transaksi bisnis berjalan lancar dan ada bukti tertulis resmi. Keempat, ada surat resmi. Selain surat dari dinas dan niaga, ada juga surat resmi lainnya yang digunakan untuk keperluan lembaga atau organisasi. Ciri-cirinya mirip surat dinas, tapi tujuannya bisa berbeda tergantung jenisnya. Beberapa contoh surat resmi lainnya yaitu surat edaran untuk memberitahu sesuatu kepada banyak orang, misalnya edaran tentang libur nasional. Surat keputusan atau SK berisi keputusan dan pimpinan atau pejabat tertentu, misalnya SK pengangkatan ketua panitia. Yang ketiga itu surat tugas, berisi penugasan kepada seseorang, misalnya surat tugas guru mengikuti pelatihan. Semua surat ini bersifat resmi dan menggunakan bahasa baku, tanda tangan, serta kop surat. Yang kelima yaitu surat pribadi setengah resmi. Adalah surat yang ditulis oleh perorangan tapi untuk tujuan yang agak resmi. Misalnya, seseorang menulis surat kepada kepala sekolah, kepala desa,
atau perusahaan. Ciri-cirinya tidak memakai kop surat karena pengirimannya bukan lembaga. Bahasa yang digunakan sopan dan formal. Formatnya mirip surat resmi tapi lebih sederhana. Contohnya, surat lamaran pekerjaan, surat permohonan izin, surat permintaan informasi. Jadi, walaupun ditulis oleh perorangan, surat ini tetap harus memakai bahasa yang sopan dan jelas. Baru yang keenam, yaitu surat sosial adalah surat yang dibuat untuk keperluan sosial atau kemanusiaan. Tujuannya untuk mengajak, memberitahu, atau meminta bantuan dalam kegiatan sosial. Ciri-ciri kegiatan sosial: bahasa sopan dan menyentuh hati. Bisa bersifat resmi atau tidak resmi, tergantung pengirimnya. Biasanya berisi ajakan, permintaan bantuan atau ucapan terima kasih. Contohnya, surat permohonan bantuan bencana atau surat undangan kegiatan sosial atau surat ucapan terima kasih kepada donatur. Surat sosial digunakan untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara individu atau kelompok. Yang ketujuh, yaitu surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang berfungsi untuk mengantar atau menyertai dokumen, barang, atau seseorang ke tempat lain. Biasanya dibuat oleh instansi atau lembaga. Ciri-cirinya ditulis singkat dan jelas, menjelaskan maksud pengiriman atau tujuan seseorang datang, menggunakan bahasa baku dan resmi. Contohnya, surat pengantar dari kelurahan, surat pengantar magang dari sekolah, atau surat pengantar kerja. Surat pengantar berfungsi sebagai penjelasan bukti resmi bahwa seseorang atau sesuatu dikirim oleh pihak tertentu. Setiap jenis-jenis surat punya ciri-ciri dan tujuan yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis surat ini, kita bisa menulis surat dengan benar sesuai keperluannya. Jadi, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.